Al-wujud, wujud. Maknahu zahir. Maknanya wujud itu jelas. Ada. Bahwa Allah ini ada. Wa fi 'addil wujud sifatan ala madhhab Syekh Al-Asy'ari tasamuhun. Mengatakan wujud ini sebagai sifat mengikuti madhab Al-Asy'ari tasamuhun, ada toleransi, karena li'annahu indahu ainuz zat. Menurut Syekh Imam Al-Asy'ari ini wujud itu bukan sifat tapi zatnya Allah. Walaysa bizaidin 'alaiha, enggak lebih dari zat, dari zat. Wa dzat laysa bisifat, laysat bisifat. Zat itu bukan sifat. Lakin lamma kana al-wujud tusufu bidzat fil ladzi fa yuqalu dzatu maulana azza wa jalla mawjudah sahah ayu'addu sifatan 'alal jumlati. Tapi karena wujud ini tusufu bidzat, digunakan untuk mensifati zat secara lafal. Misalnya zatullahi, zatu maulana jalla wa azza, zatullahi mawjudah, maka sah untuk menyatakan bahwa wujud ini sifat secara umum. Wa ma'ala madhhabi man ja'ala al-wujud zaidan ala dzat kal Imam Ar-Razi, kalau mengikuti madhab yang menjadikan wujud ini lebih dari zat seperti Imam Ar-Razi, fa'adduhu min as-sifati sahihun, maka menyatakan wujud sebagai sifat ini bukan tasamuh, sahihun, sah, la tasamuh fihi. Wa minhum man ja'alahu zaidan ala dzati fil hadithi dunal qadimi wa huwa madhhabul falasifah. Jadi kalau menurut filsafat, ahli filsafat, zat ini zaid ala wujud ini zaid ala zat, bahwa wujud itu di luar zat atau lebih dari zat untuk yang hadis. Kalau yang qadim enggak. Tasamu itu apa? Tasamu itu artinya toleransi. Artinya apa ya? Kurang tepat tetapi dia masih bisa. Begitu. Tapi intinya kalau kita kan sudah dari awal meyakini kan bahwa Allah itu ada. Ada ini wujud gitu. Apalagi kalau belajar tasawuf misalnya. Kalau belajar ma'rifat ini sudah bertemu dengan Allah itu. Bertemu. Cuman di ini sulit difahami kalau yang baru ini. Kalau orang sudah ma'rifat bertemu dengan Allah kayak tadi, itu yang dipakai kalau Al-Qur'annya apa? Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu memalingkan, itu di sanalah wajah Allah. Jadi ketika melihat jam, enggak melihat jam itu, karena jamnya sudah seluruh alam semesta ini sudah lenyap. Ada Allah jadinya. Yang ada cuman Allah itu. Nah ini sulit. Kalau enggak begini mustahil melihat jam misalnya. Yeah. Melihat jam. Kalau jamnya ini tidak dilenyapkan, mustahil jadinya. Jadi dia jam dan seluruhnya itu lenyap, yang ada hanya Allah. Begitu jadinya. Pengalaman saya ini, kalau ini bukan akal, secara akal ini nggak diterima. Kamu dari tadi dengerin saya pakai akal, nggak masuk ini. Terus pakai apa harusnya? Ya udah percaya aja dulu, karena belum nyampe. Karena saya pakainya sir ini. Oh, saya nggak percaya, masih belum percaya, bagaimana tuh? Maksudnya nggak percaya gimana? Misalnya saya nggak percaya, ya kayak gitu, maksudnya gimana? Nggak sampai. Iya, makanya orang yang tidak percaya mengenai ilmu begini, karena ilmu ma'rifat itu ada. Tapi nggak membatalkan iman maksudnya? Enggak. Kalau masalah iman kan apa ya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah beriman. Ya udah, itu imannya orang awam kan.
Kau belum nyampe ke Mekah nih, tapi dengar ada Ka'bah, percaya, ya udah, ada Allah, ada. Tapi kalau udah makrifat itu bertemu itu. Belum nyampe. Saya kalau belum bertemu dengar begini juga gak ngerti. Tapi ketika kamu bertemu, dikasih sihir sama gurunya, nih sihir tek, itu kamu gak bisa lepas. Seluruh alam semesta, seluruh dirinya itu lengkap, itu ayat-ayatnya. Sebenarnya bukan apa ya, karena ini lanjutan dari kemarin. Kalau dipotong-potong begini kan sulit, nanti pemahamannya bisa salah. Tapi yang penting ya kita tahu bahwa Allah itu punya sifat wujud. Nah, wujud ini kalau kamu baca Al-Jili ya, Maratibul Wujud, itu wujud itu ada 40 tingkatan. Pertama, ghaibul ghaib, wujudnya Allah itu ghaibul ghaib, tidak bisa dijangkau oleh akal. Artinya sampai namanya saja belum, maksudnya belum bukan belum ada, cuman ini harus difahami kalau memahami maratibul wujud ini ya belajar ma'rifat sih sebenarnya. Cuman saya yang sirnya itu enggak dari sana. Yang gampang ini Allah nurus samawati wal ardi itu. Tapi sekarang bahwa Allah itu punya sifat wujud. Ada kalau yang disebut sifat berarti mengikuti mazhab Imam Asy'ari tasamuh. Kalau Imam Ar-Razi bukan tasamuh. Sebenarnya tasamuh dan bukan tasamuh ini sudah bukan levelnya orang awam, ini sudah berpikir, dan itu enggak wajib diketahui. Oh, ini tasamuh, ini enggak. Cuman orang kalau sudah mendalami ini, pengen tahu benar-benar tentang Allah itu, enggak cukup di logika, harus naik ke tasawuf. Dan tasawuf ada 2 bagian. Ada man arafa nafsahu, mengenal dirinya, udah mengenal dirinya doang dia. Ada yang mengenal Tuhannya. Kalau barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, dia sebenarnya masih mengenal dirinya. Tapi kalau dia fokus pada yang mengenal Tuhannya, nanti dia mengenal dirinya dulu. Tapi kalau yang mengenal dirinya ini, dia harus benar-benar tuh gurunya. Jangan yang ecek-ecek. Kalau yang yang gurunya yang abal-abal, nanti malah tersesat. Maksudnya gimana tuh arafa nafsahunya maksudnya? Mengenal diri kita lemah. Oh, Allah maha kuat. Kita ini sifat-sifat miskin misalnya. Miskin, Allah maha kaya, begitu. Udah begitu aja. Tapi kalau arafa rabbahu ini, dia ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala, itu mengenal zatnya Allah. Mengenal zatnya Allah ini enggak sembarangan. Gurunya harus ada. Sekarang itu yang punya sirnya itu Syekh Muhammad Razi Al-Karkari, itu dikasih sirnya langsung paham itu zatnya Allah itu. Itu yang dipelajari tentang zatnya Allah. Jadi la tatafakkaru fi dzatillah. Janganlah kalian berpikir tentang zat Allah. Memang zat Allah itu enggak bisa masukkan di pikiran. Tapi ketika dikasih sihir, dia langsung mengenal Allah tuh zatnya. Ya sama, tidak di tempat, tidak di luar bumi, tidak di dalam bumi. Sama aja dengan pemahaman seperti ini, dengan 50 akidah itu. Cuman dia belajar tasbih. Tasbih artinya bukan tasbih di belaga itu, dan bukan menyerupakan dengan makhluknya, bukan. Jadi ada tanzihnya, ada tasbihnya. Ini kalau diungkapkan juga nggak dipahami kecuali orang-orang yang dikasih sirnya ini. Kita udah gitu aja.